Alhamdulillahilladzi farraqa bainal haqqi wal batil wa amarona bittiba'i rasulihil jalil linakuna ala sawa'is sabili wa nahana anil ikhtilafi wal iftiraqi wa tariqil mudil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ja'ana bidinil qawimi wal kitabil mubini wal manhajil mustaqim. Wa ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athiullaha wa athiur rasula wa ulil amri minkum. Al-ayah. Hadirin hadirat ikhwatu iman, para bapak kali ibu sadaya, jamaah jihad ngaji poe Ahad, pimpinan daerah Persatuan Islam Kabupaten Ciamis anu kusim kuring dipihormat. Materi kajian dina kasempetan pangaosan ayeuna urang ngalajengkeun hanca. Sanaos ayeuna nuju seueur rame pemberitaan ngeunaan board office. Naon Pak board office teh? Bergabungna Indonesia ngalangkungan Presiden Prabowo jadi anak buahna Donald Trump, menjadi anggota Dewan Keamanan PBB, bari kudu mayar iuran 17 triliun satahun. Ini banyak menuai kritiknya Pak. Ari bencana Sumatera seolah luput dari perhatian, ari jang ngagugu Donald Bebek nepi ka daek mayar 17 triliun. Nah, ini kebijakan yang dianggap goir makul, terasional Pak. Tapi keun we lah eta mah antepnya. Yang penting kritikan sudah sampai Pak. Urang mah ngalajengkeun hanca we heula. Tapi sate acan kadugikeun sim kuring oge seja nguningakeun sakedik informasi pakait sareng penerimaan santri baru pesantren Persis 109 Kujang. Pilih aya nu teu acan nampi informasi. Pendaftaran masih keneh dibuka, mangga kangge sanawiyah, kangge mualimin. Tahun pelajaran 2020 genep 2027. Bapak Ibu ikhwatu iman, terakhir orang teh ngabahas naon Pak? Emot keneh? Bu, terakhir ti payun ngabahas naon? Emot keneh? Hilap keneh? Ti payun kantos kadugikeun cariosan sahabat Abdullah bin Abbas. Di antawisna anu kantos dikutip ku Imam Syamsuddin Az-Zahabi alias Imam Az-Zahabi dina kitab Al-Kabair ngeunaan naon rupi anu janten bagian tina eusi kandungan Al-Qur'an. Anu unggalna sori Ibnu Abbas kieu Pak. Salasu ayatin nuzilat makrunatun bisalasin lam tuqbal minha wahidatun bi ghairi qarinatiha. Yen dina Al-Qur'an teh ayat 3 model ayat. Sanes 3 ayatnya Bu, tapi 3 model Pak. Jadi engke ayatna mah seueur anu kitu teh. Nganu modelna sapertos kitu teh ayat 3. Talantaran cenah ayat-ayat sapertos ieu teh nguningakeun 2 piwarangan Allah. Nah, jadi 3 model ayat teh Pak dilebetna nguningakeun 2 perintah Allah, punten. 2 perintah Allah yang selalu datang, selalu turun bersamaan. Nah, karena 2 perintah itu selalu datang, selalu turun bersamaan, maka dalam melaksanakannya pun harus bersama-sama. Tidak boleh dipisah-pisah. Yang satu kita kerjakan, yang lainnya kita
tinggalkan. Kalau seperti itu kata Ibnu Abbas, lam tuqbal minha wahidatun bi ghairi qarinatiha. Tidak akan diterima salah satunya kecuali diikutkan dengan yang lainnya. Nah, apa 3 model ayat dalam Al-Quran yang di dalamnya memuat 2 perintah Allah yang selalu datang berurutan beriringan itu? Pertama kata Ibnu Abbas, ayat yang berbunyi atiullaha wa atiur rasul. Yang kedua, aqimus sholata wa atuz zakah. Yang ketiga, anishkurli wali walidaika. Tanu eta Bu, emut teu acan. Urang emutan deui atunya ieu na, pamit teu acan mah, atanapi hilap deui. Ya. Nah, terus kata Ibnu Abbas begini, Pak. Man aqama shalah ma yuti'ir rasul faqad ata Allah. Man ata Allah faqad man ata Allah walam yuti'ir rasul. Siapa orang yang taat kepada Allah tapi dia tidak taat kepada Rasul, lam tuqbal, tidak akan diterima. Terus ayat kedua, aqimus sholata wa atuz zakah. Kata Ibnu Abbas, man aqamas shalah walam yuzakki, siapa orang yang sholat tapi dia tidak mau mengeluarkan zakat, lam tuqbal, sholatnya tidak akan diterima. Yang ketiga, anishkurli wali walidaika, kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah, artinya menjadi hamba-hamba yang rajin beribadah kepada Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tua, artinya menjadi anak yang selalu berbakti kepada ibu dan bapak. Kata Ibnu Abbas, man syakarallah walam yashkur li walidayhi lam tuqbal. Siapa orang yang bersyukur kepada Allah tapi dia tidak mau bersyukur kepada ibu dan bapaknya. Siapa orang yang mau beribadah, rajin beribadah kepada Allah tapi tidak baik akhlak kepada kedua orang tuanya, lam tuqbal, sebanyak apapun ibadah yang dilakukan tidak akan diterima. Nah itu Pak, pandangan sahabat Abdullah bin Abbas tentang sebagian dari isi kandungan Al-Quran. Pak, ini bukan pernyataan Nabi ya. Iya sanes hadis Pak. Gitu. Ini bukan hadis, bukan qaulun Nabi. Jadi bukan perkataan Nabi kemudian disampaikan oleh Ibnu Abbas, tapi ini menurut pandangan beberapa ulama adalah murni pandangan sahabat Abdullah bin Abbas. Jadi seperti kemarin saya sampaikan Pak, Ibnu Abbas itu kan dalam tobaqat sahabat ya. Ibnu Abbas dalam tobaqat sahabat, tingkatan-tingkatannya, masanya, periodisasi kehidupan para sahabat itu masuk kategori sigorus sahabah. Sigor teh naon Pak? Kecil, letik. Jadi sahabat Ibnu Abbas dalam tabaqatnya sahabat itu masuk kelompok sigorus sahabah, sahabat juniornya Pak. Gitu. Naon junior teh Bu? Nah, muda, kecil. Pan ke aya sahabat senior, ada sahabat junior. Nah, rata-rata umumnya yang disebut sahabat Nabi itu adalah mereka-mereka yang usianya sepadan dengan Nabi. Abu Bakar sapantarnya Pak, Abu Bakar, Umar tuh saentragan, saumuran itu teh. Abdurrahman bin Auf, Utsman tuh. Itu sapantar. Tapi Ibnu Abbas mah usianya jauh dengan Nabi. Benten sabaraha kamari teh Pak? Emut gini. Pak, Bu, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas itu lahirnya 3 tahun menjelang hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Jadi kalau 3 tahun sebelum hijrah, berarti Nabi sudah dakwah selama berapa tahun Pak? Di Mekah itu
Di Mekah Nabi dakwah itu 13 tahun, Pak. Itu. Jadi setelah berdakwah selama kurang lebih 10 tahun di Mekah, 3 tahun sebelum hijrah, itulah masa kelahiran sahabat Abdullah bin Abbas. Berarti usia Nabi berapa tahun, Pak? 40 tahun. Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul di usia 40 tahun, mengawali dakwahnya di Mekah selama 13 tahun. 3 tahun sebelum hijrah Ibnu Abbas lahir, Pak. Berarti 10 tahun Nabi sudah menjalankan misi dakwahnya. Selama kurang lebih 50 tahun usia Nabi, Ibnu Abbas baru lahir. Berarti 50 Ibnu Abbas orokeneh, Pak. Jadi Nabi itu sepadan usianya, sepantarnya, seanteragan itu bukan dengan Ibnu Abbas, tapi dengan siapa? Dengan bapaknya, Pak. Dengan paman Nabi Abbas yang kemarin itu. Nah, makanya Ibnu Abbas masuk kategori sigar, sahabat junior, beleti keneh, Pak. Tapi disebut sahabat, kenapa? Karena Ibnu Abbas dia masuk Islam sebagai muslim, kemudian bertemu dengan Nabi, sejaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi dan mengikuti ajaran Nabi. Kan itu sahabatnya, Pak. Jadi kategori sahabat itu, Bapak Ibu, orang yang sejaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi dan beriman kepada Nabi. Nah, itu sahabat. Kalau hanya sekadar sejaman, bertemu tapi tidak beriman, kafir. Sahabat bukan? Bukan. Sehingga Abu Lahab tuh, sahabat bukan, Pak? Bukan. Abu Jahal bukan sahabat. Walaupun ketemu dengan Nabi, sejaman dengan Nabi, tidak beriman kepada Nabi. Nah, Ibnu Abbas usianya jauh. Nabi sudah 50 tahun, Ibnu Abbas baru lahir. Ketika Nabi meninggal, kurang lebih usia Ibnu Abbas itu 13 tahun, Pak. Budak SMP kelas 1-nya. Tapi disebut sahabat. Kenapa? Karena Ibnu Abbas ketemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi. Nah, itu disebut sigar itu. Jadi sampai Nabi meninggal usia Ibnu Abbas baru 13 tahun, Pak. Tapi walaupun usianya masih muda, walaupun usianya masih muda, keluasan ilmunya tidak diragukan. Budak keneh, Pak, tapi pinter gitu. Kunaon budak keneh tapi pinter, Pak? Rajin jihad, Pak. Rajin ngaji poe Ahad gitu dah. Jadi kalaupun usianya masih muda, Ibnu Abbas termasuk anak yang rajin hadir ke majelis ilmunya Rasulullah. Rajin hadir ke sahabat-sahabat yang lebih senior untuk belajar ilmu yang lebih dulu mereka dapatkan dari Nabi. Kan kalau interaksi dengan Nabi, Pak, Ibnu Abbas baru 13 tahun. Dari mulai lahir, bahkan orokene mah acan meureunnya can diajar, Pak. Ya meureun dina hidang naoge genep tahun 7 tahun lah. Ya 7 tahun lah, ya sudah mulai bisa belajar itu. Asli belajar, banyak belajar. Kan para ulama-ulama zaman dahulu itu belajar itu memang sejak kecil, Pak. Makanya dalam tolabul ilmi dulu itu ada bahasa minal mahdi, sejak dari bohean. Tikeur orokeneh diajar teh. Nah, bahkan banyak dulu orang tua termasuknya para ulama ketika mereka menyiapkan anak-anaknya untuk menjadi alim, menjadi ulama besar, Pak, disiapkan diajar teh tileuletik, eta bener tileuletik teh, Pak. Lamun usia bahasa orang mah paudnya, Pak, Bu. Paud teh naon? Pendidikan usia dini itu. Pendidikan usia dini itu. TK-nya, Pak. Paud TK sabaraha tahun, Pak? Ya. 5 tahun, 6 tahun kan masuk SD teh 7 tahun biasanya rata-ratanya, Pak. Nah, dulu ulama-ulama besar itu semacam Imam Syafi'i, Pak. 7 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Coba. Diurang ya dulu tuh anak kecil tuh namanya si Musa. Sempat di RCT itu ya. Apa tuh program tahfidz itu? 5 tahun, Pak, 30 juz. Ada sih yang bisa. Itu tidak aneh sebetulnya kalau mau mah banyak. Kalau mau kemudian dikondisikan, disiapkan, ya, belajarnya serius bisa itu teh. Nah,
Imam Syafi'i 7 tahunnya sudah hafal Quran. Dan bukan cuma hafal, paham Pak. Sampai konon kalau nggak salah usia 20 tahun sudah diangkat menjadi qadhi. Bahasa orang mah hakim agung Pak. Bahkan ada riwayat menarik Pak nih. Imam Syafi'i pernah ngajar bapak-bapak kayaknya ngasih muhadarah, ngasih materi ke bulan puasa Pak. Sedang menyampaikan materi Imam Syafi'i teh ngaleut ya ke bulan puasa Pak, ngaleut diprotes Syekh budak keneh padahal kunaon cenah nginum pan ke bulan puasa da saya mah budak keneh. Jadi sanajan geus jadi ustadznya Pak can balik gitu. Secara usia belum baliknya. Walau alam apakah riwayat itu benar atau tidak Pak. Jadi Imam Syafi'i ketika menyampaikan kajian seperti ini bulan puasa ngaleut Pak, diprotes ku jamaah kunaon cenah pan nuju saum ieu teh. Da saya mah teu puasanya. Da saya mah can balik gitu. Nah, terlepas dari benar tidaknya Pak, riwayat itu menunjukkan bahwa Imam Syafi'i dalam usianya yang masih muda sudah memiliki pengetahuan yang luas tentang agama. Nepi ka budak keneh di piwarang ceramah nah gitu Pak. Nah, Ibnu Abbas pun seperti itu. Jadi walaupun usianya muda tapi pengetahuannya begitu sangat luas. Ya, mungkin masa belajarnya kalau dihitung 13 tahun ya kurang lebih 7-8 tahunnya Pak. Lamun teu mimiti usia PAUD mah beureun eta teh. 7 tahun 8 tahunan. Tapi banyak pengetahuan yang Ibnu Abbas dapatkan dari Nabi. Kenapa? Rajin ngaji. Rajin ngaji. Jadi budak leutik keneh nya sok milu Pak. Jihad siga kieu. Nah, jadi mun putra bapak ibu hoyong pinter ajakan ngaji. Gitu. Sok milu sina milu ngaji. Nah, Ibnu Abbas seperti itu. Jadi usianya muda, tapi pengetahuannya luas. Makanya nanti dalam biografinya disebut beberapa gelar, laqab buat Ibnu Abbas itu Pak. Kan kemarin kita bahas tentang nama, tentang kunyah, nama panggilannya Pak. Terus laqab gelar itu. Ibnu Abbas itu nama kunyah, panggilan Pak. Nama aslinya adalah Abdullah. Laqabnya, gelarnya apa? Banyak. Ibnu Abbas gelarnya satu, Habrul Ummah. Habrul Ummah itu tinta umat Pak. Disebut juga Bahrul Ummah, lautan umat. Itu untuk menunjukkan keluasan ilmunya. Jadi ilmu teh salega lautannya. Tinta naga seperti cai di lautan. Saking banyaknya pengetahuan yang dimiliki Ibnu Abbas. Disebut juga Ibnu Abbas itu turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran Pak. Tak maksud penterjemah lain mindahkeun bahasa ti Arab ka Sundanya Pak, tapi bisa menjelaskan kepada umat, kepada jamaah apa yang menjadi isi kandungan Al-Quran. Itu salah satu pengetahuan yang diakui oleh para ulama. Sosok Ibnu Abbas itu sebagai mufassir, sebagai sosok mufassir di zaman para sahabat. Sehingga dulu banyak sahabat-sahabat senior semacam Umar bin Khattab tuh Pak, ya. Pan Umar bin Khattab usianya jauh, ya. Umar bin Khattab bahasa pantara sareng Nabi, tapi sering Umar bin Khattab itu kalau ketemu masalah dia tanyanya kepada siapa? Ibnu Abbas, budak keneh. Budak leutik Pak. Kenapa bertanya kepada Ibnu Abbas walaupun usianya muda ya, tapi pengetahuannya luas. Usianya junior Pak, tapi pengetahuannya senior kayak gitu. Dan itu pun konon tidak pernah lepas dari doa yang pernah disampaikan Nabi untuk Ibnu Abbas. Nabi kantos ngadoakeun Ibnu Abbas Pak, kumaha doana teh? Allahumma faqihu fiddin wa alimhu
takwil. Ya Allah, pakihkan dia tentang agama, sing pinter ta budak ieu teh kana agamana teh, wa alimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia takwil, tafsir tentang Al-Qur'an. Dikabul doa Nabi. Jadi sanajan budak leutik keneh tapi pengetahuan tentang Qur'annya sangat luas. Nah itulah yang tadi banyak dikutip tentang Ibnu Abbas tentang isi kandungan Al-Quran. Di antaranya seperti dikutip oleh Imam Syamsuddin Ad-Dahabi yang menyebutkan bahwa di dalam Al-Quran itu ada 3 model ayat. Jadi ini bukan perkataan Nabi kemudian disampaikan Ibnu Abbas, apa bukan? Ini murni adalah hasil analisa Ibnu Abbas tentang isi kandungan Al-Quran, Pak. Kan tadi Ibnu Abbas pengetahuannya sangat luas. Dia kaji Quran yang sebanyak 30 juz, 114 surat, ayat per ayatnya dikaji, dibaca, dipahami, ditadaburi, Pak. Ya, sebanyak 6.236 ayat, sampailah kepada kesimpulan ketika diteliti dalam Quran ada 3 model ayat. Yang di dalamnya ya, model-model ayat seperti itu selalu memuat 2 perintah yang selalu datang bersamaan. Tete lamun zaman kiwari manya lamun Ibnu Abbas kuliah, Pak, teh jadi bahan disertasi ya pamuatnya. lamun kuliah Ibnu Abbas teh bisa jadi bahan disertasi untuk meraih gelar doktor tuh Paknya. Hasil kajian dalam Quran ada 3 model ayat. Yang di dalamnya memuat 2 perintah yang selalu datang bersamaan. 1, atiullaha wa atiur rasul. Yang kedua, aqimus sholata wa atuz zakah. Yang ketiga, anis kurli wali walidaika. Dimanapun ayat-ayat seperti itu pasti begitu sama bunyinya, Pak. Kalau ada perintah taat kepada Allah, pasti kesananya taat kepada Rasul. Kalau ada perintah melaksanakan sholat, pasti kesananya mengeluarkan zakat. Kalau ada perintah untuk beribadah kepada Allah, diingatkan untuk selalu juga berbakti kepada ibu dan bapak. Nyambung ayeuna mah Bu, nyambung. Nya, urang sambungkeun we nya bilih hilap deui lah. Anu kahiji, Pak, pertama tuh. Kata Ibnu Abbas, di antara model ayat di dalam Al-Quran yang di dalamnya selalu memuat 2 perintah Allah yang datang bersamaan beriringan itu adalah ayat yang berbunyi atiullaha wa atiur rasul. Nanti kita akan temukan juga bentuk-bentuk ayat dalam pola kalimat yang berbeda, Pak. Kalau atiullaha wa atiur rasul kan itu bentuknya fi'il amar, kata perintah. Nanti ada model ayat alladzina yuti'unallaha wa rasulah wa ata'allaha wa rasulah. Gitu. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Nah, sehingga ketika di Quran, Pak, perintah taat kepada Allah selalu diikuti dengan perintah taat kepada Rasul, maka Ibnu Abbas berkesimpulan, man atau Allah walam yuti'ir Rasul lam tuqbal. Siapa orang yang taat kepada Allah tapi dia tidak mau taat kepada Rasul, maka tidak akan diterima taat kepada Allahnya. Nah, kesimpulan anak itu, Pak. Siapa yang taat kepada Allah tapi dia tidak taat kepada Rasul, tidak akan diterima. Pak, aya nu taat ke Allah tapi tidak taat ke Rasul? Siga kumaha? Ya. Nah, kenapa Ibnu Abbas berkesimpulan orang taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul, maka taat kepada Allahnya tidak akan diterima? Sabab ieu ayatnya paketan, Paknya. Ieu mah wayahna teu bisa dipisahkeun. Mun taat ka Allah kudu taat oge ka Rasul. Dalamun taat ka Allah tapi teu taat ka Rasul, gagal Pak taat ka Allah. Dan ini menjadi indikasi ciri, Pak. Aya model orang yang taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul. Aya Pak eta teh. Makanya Ibnu Abbas berkesimpulan siapa yang taat kepada Allah tapi dia tidak mau taat kepada Rasul. Berarti ada faktanya seperti itu, Pak. Orang yang taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul. Kalau dibalik, Pak, nu taat ke Rasul tapi tidak taat ke Allah, aya teh?
Pak, orang yang taat kepada Rasul tapi tidak taat kepada Allah ada nggak? Bu, bu, ada nggak orang yang taat kepada Rasul tapi tidak taat kepada Allah? Ada nggak? Enggak, nggak ada. Yang taat kepada Rasul mah pasti taat kepada Allah. Tinggal surat An-Nisa ayat ke-80. May yuti'ir rasula faqad ata'a. Siapa yang taat kepada Rasul maka dia pasti taat kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang taat kepada Rasul berarti mengindikasikan dia taat kepada Allah, tapi yang taat kepada Allah belum tentu taat kepada Rasul. Seperti Bapak Ibu, orang iman kepada Allah dan iman kepada Rasul hampir sama. Apa di Quran begitu tuh? Setiap ada perintah iman kepada Allah maka iman kepada Rasul. Atau ciri orang yang imannya sempurna tuh di surat Al-Hujurat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Iman kepada Allah dan kepada Rasul gitu. Di surat As-Saff ayat 10 kalau nggak salah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi itu. Jadi selalu di Quran juga ketika ada perintah untuk beriman kepada Allah, kesananya harus beriman kepada Rasul. Kalau iman kepada Allah Pak, harus iman kepada Rasul. Kenapa? Kalau ada orang yang beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Rasul, mual diterima iman ke Allah. Ada enggak orang yang iman kepada Allah tapi tidak iman kepada Rasul, Pak? Ada? Pak, ada enggak orang yang iman kepada Allah tapi tidak iman kepada Rasul? Cung, yang ada. Dia kompak ngajawabnya. Pak, yang iman kepada Allah tapi tidak iman kepada Rasul ada, sama seperti yang taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul. Pak, ayeuna samulina yang iman kepada Rasul tapi tidak iman kepada Allah ada nggak? Gak bakalan ada. Moal aya. Da iman ka Allah teh cirina iman ka Rasul. Lamun iman ka Rasul pasti iman ka Allah, tapi teu satiap nu iman ka Allah otomatis iman ka Rasulna Allah. Eta teori nanya Pak. Contohnya siga kumaha Pak, yang iman kepada Allah tapi tidak iman kepada Rasul. Pak, orang Yahudi iman ka Allah teu? Iya mah. Pokoknya agama-agama samawi itu, Yahudi, Nasrani itu nya. Orang-orang ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasrani iman kepada Allah enggak? Iman. Iman kepada Allah. Percaya Tuhannya itu Allah. Gitu. Tapi teu iman ka Rasul. Orang Yahudi iman kepada Nabi Muhammad enggak? Enggak. Sampai hari ini enggak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Iman kepada Nabi Isa enggak orang Yahudi? Enggak Pak. Orang Yahudi iman kepada Allah, tapi dia tidak mau iman kepada Nabi Isa yang menjadi Rasul setelah Nabi Musa alaihissalam dari kalangan Bani Israel. Dia tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul terakhir. Iman ke Allah tapi tak iman ke Rasul. Sama seperti orang-orang Quraisy di Mekah. Orang-orang Mekah dulu sebelum mereka Muslim, ariman ke Allah tuh Pak. Orang jahiliyah tuh. Bu, orang jahiliyah percaya kepada Allah sebagai Tuhan? Percaya. Tapi iman ke Nabi Muhammad dah harita? Ente.
Jadi kenapa orang-orang Mekah, orang Quraisy, orang-orang jahiliyah oleh Quran disebut kafir musyrik itu? Bukan karena mereka tidak beriman kepada Allah, bukan. Tapi faktornya karena mereka tidak mengimani Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Nah kemarin kan tuh, kenapa Abdul Muthalib? Siapa Abdul Muthalib deh? Akinya, kakeknya Rasulullah. Memberi nama anaknya salah satunya dengan nama Abdullah. Ya, kemarin itu Abdul Muthalib kasih nama salah satu anaknya dengan nama Abdullah. Siapa Abdullah teh? Bapaknya Rasulullah. Nah, kenapa Abdul Muthalib yang musyrik itu, Pak, kasih nama anaknya Abdullah? Abdullah itu artinya hamba Allah. Jadi nama Allah itu sudah tidak asing. Dan mereka percaya Allah itu Tuhan. Tuhan yang menciptakan alam, yang menciptakan dirinya, yang menciptakan langit dan bumi, yang menjamin rezeki manusia. Mereka percaya. Surat Al-Ankabut 6163 itu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhara syamsa wal qamara la yaqulunallah. Muhammad, jika engkau bertanya kepada mereka siapa Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengatur perjalanan matahari dan bulan, pasti orang-orang Mekah waktu itu akan berkata Tuhan itu adalah Allah. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha la yaqulunallah. Dan jika engkau bertanya kepada mereka Muhammad, siapakah Tuhan yang telah menurunkan air hujan dari langit, tanah-tanah subur, pohon tumbuh kemudian buah-buahannya bisa kalian makan, maka mereka akan mengatakan Tuhan itu adalah Allah. Pak, orang-orang Mekah yang kafir musyrik itu percaya Allah. Tapi kenapa disebut kafir? Kenapa disebut musyrik? Karena mereka percaya Allah sebagai Tuhannya, tapi tidak mengimani Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Jadi iman ke Allah, pada iman ke Rasul. Aya nu kieu. Aya pan eta contohna, Pak. Jadi iman kepada Allah tapi tidak iman kepada Rasul. Nah, tapi sebaliknya enggak berlaku, Pak. Iman kepada Rasul tapi tidak iman kepada Allah. Ada enggak, Pak? Moal aya. Da anu iman ka Rasul pasti iman ka Allah. Makanya dalam kitab tauhidnya tuh Ustadz Aceng Zakaria memberikan ta'rif iman secara syar'i, Pak. Kan al-imanu lugatan bimana at-tasdiqu bil qalbi itu. Iman secara bahasa artinya apa? Membenarkan dengan hati. Iman teh artinya percayanya, Pak. Nah, iman teh percaya. Wa fi syar'i, nah dalam ta'rif syar'i, iman itu apa? Tasdiqur rasula bima jaa bihi an rabbih. Yang disebut iman itu Bapak Ibu, ya, tasdiqur rasul, membenarkan Rasul, mempercayai Rasul, mengimani Rasul, bima jaa bihi an rabbih, tentang apa yang dia bawa dari Tuhannya. Jadi pengertian iman teh kieu Bapak Ibu punten, upami Bapak Ibu disebut jalmi anu iman, Pak, dina ta'rif anu tadi, eta teh sanes selantaran percaya ka Allah. Tapi Bapak Ibu disebut iman teh lamun percaya ka Rasul. Dina hal ieu urang percaya ka Nabi Muhammad sebagai utusan Allah anu tos nyandak ajaran Allah. Ta eta iman teh, sanes iman ka Allah, tapi iman teh ka Rasulna Allah. Jadi baheula oge orang-orang Mekah dulu mereka akan disebut beriman kalau percaya kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Ari teu percaya ka Allah, ari teu percaya ka Nabi Muhammad sanajan percaya ka Allah teu disebut iman. Jadi indikator keimanan itu adalah di saat mereka mengimani Rasulnya Allah, bukan mengimani Allahnya. Karena ada orang yang iman kepada Allah tapi tidak iman kepada Rasul. Tapi kalau orang beriman kepada Rasul pasti iman kepada Allah. Kahartos, Bu? Bu, kahartos? Ajak kriut sakedeung ngaji tauhid ya.
Tapi tak dari amatnya, teri-terimet amatnya. Teri amatnya, Pak. Nah, gitu Bapak Ibunya. Makanya nanti tuh dalam bab keimanan, pokok keimanan itu bukan iman kepada Allah, Pak. Tapi iman kepada Rasul. Sebab semua bertumbuh kepada Rasul. Jadi apa yang dibawa oleh Rasul dari Allah itu apa? Sesuatu yang wajib diimani. Ya, Pak Bu? Apa yang dibawa oleh Rasul sebagai wahyu dari Allah itu adalah sesuatu yang wajib diimani. Anu kalebat rukun iman tah eta teh. Nu kalebat rukun iman tah eta nu disampaikan ke Rasul teh, Pak. Perkara-perkara anu gaib sadayana oge teh. Pan ciri jalmi anu takwa teh alladzina yu'minuna bil gaib, orang-orang yang percaya kepada urusan-urusan gaib. Naon urusan-urusan gaib teh, Pak? Nah, ke urusan gaib teh di antawisna anu betrukun iman. Iman ka Allah, teras iman ka malaikat, iman kana kitab, iman ka rasul, iman kana poe akhir, iman kana qada jeung qadar. Kan itu semuanya urusan-urusan gaib Bapak Ibunya. Betul, Pak? Ya. Semua yang masuk kategori rukun iman itu adalah perkara-perkara yang gaib. Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada dan qadar. Semuanya gaib. Allah gaib, Bu? Allah gaib, Pak? Gaib. Malaikat gaib? Gaib. Kitab gaib? Nah, di dianya bingung. Ibu, kitab gaib henteu, Bu? Pak, sakali deh, kitab gaib teh. Gaib teh? Aya nu gaib aya nu henteu itu. Rasul gaib, Pak? Aya nu gaib aya nu henteu. Ayeuna mah gaib, baheula mah henteu. Kumaha jadi teu gaibnya? Akhirat gaib teh, Pak? Nah, ieu mah kompak gaib. Qada qadar gaib teh? Nah, uihan deui. Allah gaib? Malaikat gaib? Kitab gaib? Bapak Ibu, yang masuk kategori rukun iman semuanya adalah urusan-urusan gaib. Kitab itu gaib. Eta cenah Quran aya atuh eta mah kertas, Pak. Print out. Print out. Yang gaibnya itu Bapak Ibu, apa yang Nabi sampaikan berupa firman Allah dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wanas sebanyak 30 juz 114 surat 6326 ayat. Eta teh bener teh firman Allah. Tah lamun percaya itu firman Allah berarti iman. Lamun teu percaya ngaragukeun ieu teh lain lah firman Allah meunang nyieun Muhammad paling oge ngarang-ngarang tah berarti kafir Pak. Tah jadi anu gaib teh sanes mushafna, sanes ari mushaf mah kertas atuh. Di penerbit ge loba eta mah. Meunang nyieun penerbit. Nu gaib mah eta teh eusi wahyuna. Jadi Quran yang dulu disampaikan Allah lewat malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian oleh Nabi disampaikan kepada para sahabat secara berurutan, secara berangsur-angsur selama 23 tahun kurang lebih. Tah anu eta teh leres teu firman Allah. Tah ini menuntut kepercayaan. Naon sababna? Ketika Nabi Muhammad mengatakan bahwa Quran itu adalah firman Allah, orang-orang kafir langsung percaya enggak, Pak? Henteu. Nepi ka disebut kafir ge salah satunya ketika mereka tidak percaya bahwa Quran itu adalah wahyu. Tah kitu. Tah eta nu gaib teh ari mushaf mah kertas. Sama dengan Rasul Bapak Ibu.
Pak, Rasul gaib? Gaib Pak Rasul teh. Pancena ari Rasul mah jalmi, ya fisikna jalmi Pak. Nabi Muhammad gaib teh Pak? Teu ban katinggalinya ku para sahabat baheula. Ayeuna ke urang mah gaib, ayeuna sanes gaib. Ayeuna ada memang teu sajaman Pak. Anu gaib itu adalah status kerasulannya. Sanes fisik Nabi Muhammadnya, bukan sosoknya, basyariahnya sebagai manusia, Pak, bukan. Dan Nabi Muhammad masih gak urang. Pan secara fisik masih gak urang. Nabi tanya Pak, bentena naon matak disebut Rasul teh anjeunna nampi wahyu. Surat Al-Kahfi itu, Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Kami ini atau aku kata Allah, kata Nabi, basyarun mislukum manusia seperti kamu. Yuha ilayya, cuma bedanya aku diberi wahyu. Nah, anu jadi gaib itu Pak apa? Status kerasulannya. Dulu orang-orang Mekah Pak tidak percaya itu kepada Muhammadnya sebagai manusia atau Muhammad sebagai rasulnya. Nah, kan kieu Pak, sering berulang kali saya sampaikan ya, termasuk kemarin tuh ketika Nabi Muhammad pernah mengumpulkan orang-orang Quraisy di Bukit Sofa kan. Sampai detik itu Nabi tanya, wahai kawan-kawan, saudara-saudara, andaikan di belakang kita ada pasukan tentara yang siap menyerbu kita, kalian percaya nggak kepada omonganku, kata Nabi. Orang Quraisy mengatakan percaya. Kenapa? Karena selama ini Muhammad tidak pernah berbohong. Percaya Pak. Tapi pas giliran aku mengingatkan kalian tentang dahsyatnya azab Allah di hari kiamat, kalian harus tinggalkan kemusyrikan, kembali kepada ajaran tauhid. Kalau enggak, neraka sudah menanti. Artinya apa? Disitulah Rasul mulai menyampaikan misinya sebagai utusan Allah. Simpel nama kia, saya utusan Allah, dapat wahyu, mengingatkan kalian untuk meninggalkan kemusyrikan, kembali kepada ajaran tauhid. Tinggalkan ibadah-ibadah semacam menyembah berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal dan sebagainya. Ibadah itu langsung kepada Allah. Nah, ketika Nabi menyampaikan peringatan itu Pak, orang-orang kafir langsung bilang percaya nggak? Disitulah awal mula penolakan orang-orang kafir Quraisy terhadap Muhammad sebagai utusan Allah. Nah, jadi yang disebut gaib itu bukan sosok Muhammadnya, tapi status kerasulannya. Nah, jadi semua yang wajib kita imani itu adalah perkara-perkara yang gaib. Allah gaib, malaikat gaibnya, kitab gaib sebagai wahyu, Rasul gaib sebagai utusan Allahnya, ya, hari akhir gaib, qada dan qadar gaib. Nah, dari sekian banyak rukun iman tadi Pak, yang menjadi pokok pangkal keimanan itu apa? Beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul Pak. Sebab kalau orang beriman kepada Rasul, pasti dia akan beriman terhadap apa yang dibawa Rasul, terhadap apa yang disampaikan oleh Rasul itu. Pasti dia akan beriman kepada Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, akan beriman juga kepada malaikat sebagai utusan Allah yang punya tugas-tugas masing-masing. Kemudian beriman juga kepada kitabnya sebagai wahyu dari Allah, beriman kepada urusan hari akhir yang disampaikan Nabi dan Rasul itu, termasuk beriman tentang qada dan qadarnya Allah kalau dia beriman kepada Rasul. Tapi anu iman ke Allah can karuhan iman ke Rasul. Makanya nanti di antara pertanyaan-pertanyaan yang selalu akan disampaikan kepada orang yang sudah meninggalkan dunia ini Pak, dari mulai dia masuk alam barzah, alam kubur, sampai nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar, sampai nanti ketika mau masuk neraka Pak, pertanyaannya apa? Tentang kerasulan, bukan tentang iman kepada Allah. Dalam hadis tentang apa tuh? Su'alil khubri Pak. Hadis tentang su'alil khubri, pertanyaan di alam kubur. Bapak Ibu kayak orang lebat ke alam barzah teh bakal ditarosnya ku saha? Malaikat saha? Munkar Nakir. Pertanyaannya apa Pak?
Dalam hadis yang disampaikan sahabat Anas bin Malik, pertanyaannya yang disampaikan malaikat kepada ahli kubur itu apa? Ma ilmuka bihadar rajul. Apa yang kamu ketahui tentang orang ini? Siapa orang ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kalau orang itu beriman, dia berkata, huwa Abdullah wa rasuluh. Dia adalah hamba dan utusan Allah. Aman nabihi wattaba' nabi. Aku beriman kepadanya dan aku ikuti ajarannya. Nama solihat. Dia akan dapat nikmat kubur. Adapun orang yang kafir, orang munafik, ketika ditanya, tahu nggak siapa orang ini? La adri, saya mah nggak tahu saha itu. Jadi pertanyaan di alam kubur itu, kata sahabat Anas itu, Pak, tentang kerasulan Nabi Muhammad. Iman teu ka eta rasul. Kemudian ketika Allah mengumpulkan manusia di padang mahsyar, wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin, surat Qasas 65 kalau enggak salah. Pada hari Allah nanti akan menyeru mereka, menyeru umat manusia di padang mahsyar. Setelah keluar bangkit dari alam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, Allah katakan, madza ajabtumul mursalin, wahai manusia, wahai hamba-hambaku, apa respon kalian, apa tanggapan kalian tentang rasul-rasul yang kami utus itu? Ditaros, Pak, iman teu maraneh ka rasul utusan kami. Sampai nanti ketika orang digiring ke neraka, Pak. Surat Az-Zumar 71. Wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatslu alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza. Wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumara, nanti orang-orang kafir akan digiring ke neraka berbondong-bondong, ngabring Pak ka neraka, ngaralet ngeungkeuy ngaban loba. Kabayangnya Pak, saur Nabi geuning, nu ka neraka ngabring, nu ka surga ngabring teh Pak? Ngabring sarua. Ayat 73 tuh, wasiqal ladina taqau ilal jannati zumaro, sarua ngarabring Pak ka surga oge. Ngan ke beda seueur abringanana. Nu ngalabring ka neraka jeung nu ngabring ka surga loba keneh nu ngabring ka mana? Ka neraka. Sakumaha bedana Pak? Kata Nabi, tina 1000 urang 888 bring ka neraka, ngan saurang nu ka surga mah Pak. Tapi tong hariwang pasadek-sedek moal Pak, lega neraka teh. Nah, hatta idza jauha futihat abwabuha, sampai ketika mereka sampai ke neraka, kemudian dibukakan pintunya. Qala lahum khazanatuha, lalu penjaga neraka itu akan bertanya kepada mereka, apa orang-orang kafir. Mun ceuk bahasa urang mah, rek naraon ka dieu? Gitu. Rek naraon ka dieu? Cek eta jalma, ya kami diabringkeun ka dieu cenah itu. Kami diarahkan ke sini. Emang mau ke neraka? Gitu. Pak, ditaros nya. Punten, mun bapak-bapak ngalabring ka neraka, ditaros ku simurinya. Emang bade ka neraka ya teh? Pasti akan berkata tidak mau Pak ka neraka. Atuh kunaon kalah ka darieu. Nah, malaikat tanya Pak, alam ya'tikum rusulun minkum? Tidak pernah datangkah kepada kalian rasul? Yasluna alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza, yang membacakan ayat-ayat Allah dan mengingatkan tentang akan ada pertemuan di hari ini. Emang Rasul nggak pernah menyampaikan pesan tentang hari ini gitu? Teu dibejaan gitu aya neraka terus bakal diabringkeun ka neraka anu teu iman ka Allah, nu ngabohongkeun ayat-ayat Allah. Teu ngabejaan Rasul, daratang teu Rasul gitu. Bagaimana jawabnya Pak? Bala, kan tenan. Oh tentu pasti. Rasul itu sudah datang kepada kami. Ngan kami tidak beriman. Jadi selalu pertanyaan yang akan disampaikan kepada manusia di saat mereka kembali menghadap Allah.
Setelah meninggalkan dunia, masuk ke alam barzah, alam kubur, kemudian di padang mahsyar, kemudian sampai mereka sampai mereka rek disiksa tah. Sabaraha lengkah deui ka nerakanya Pak. Masih kena ditanya, "Itu kunaon kadari atuh? Emang Rasul teh datang gitu?" Tentang Rasul, Pak. Tentang Rasul, bukan tentang Allah. Kenapa? Sebab kalau orang beriman kepada Rasul pasti iman kepada Allah. Kayak gitu. Kartus banyak. Tadi WD tadi tuh. Panjang tuh ini. Nah, jadi kalau orang taat kepada Allah pasti taat kepada orang taat kepada Allah harus juga taat kepada Rasul. Kenapa harus taat kepada Rasul? Karena ada orang yang taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul. Tapi kalau orang sudah taat kepada Rasul pasti taat kepada Allah. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. An-Nisa 80. Siapa yang taat kepada Rasul pasti taat kepada Allah. Seperti orang yang iman kepada Rasul pasti iman kepada Allah. Tapi tidak selalu orang yang iman kepada Allah otomatis iman kepada Rasul. Seperti tidak selalu orang yang beriman taat kepada Allah juga tak otomatis taat kepada Rasul. Makanya kata Ibnu Abbas, sok taat ke Allah jeung taat ke Rasul dalam Al-Qur'an buktikan. Amalkan duanana. Sehingga Ibnu Abbas berkesimpulan, man atau Allah walam yuti'ir rasul lam tuqbal. Kalau orang taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul, tidak akan diterima taat kepada Allah. Nah, kumaha cenah orang taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul? Orang rajin beribadah tapi kaifiah ibadah tidak sesuai dengan tuntunan sunnah Rasul. Nah, itu taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul. Salat dikerjakan, Pak, taat Allah enggak? Taat. Puasa dikerjakan, taat kepada Allah enggak? Taat. Ibadah-ibadah dilakukan itu bukti dia taat kepada perintah Allah. Tapi andaikan kaifiat ibadahnya, tata cara ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan sunnah Rasul, maka tidak akan diterima. Nah, itu perintah atiullah wa atiur Rasul. Nah, kenapa harus iman kepada Rasul juga, Pak? Karena Rasul itu oleh Allah sudah dijadikan uswatun hasanah buat kita. Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa uswah itu? Uswah itu teladan, picontoeun pieunteugeun, Pak. Picontoeun pieunteugeun teh tuturkeun. Jadi Nabi itu patuturkeun urang. Dalam hal apa? Dalam hal menjalankan ketaatan kita kepada Allah. Jadi kalau kita ingin sempurna dalam beriman, ingin sempurna dalam berislam, maka simpel, Pak, ikuti saja sunnah Rasul. Itu sudah komplit, Pak. Ikuti saja sunnah Rasul. Dalam urusan ibadah pasti, termasuk dalam urusan muamalah, Rasul sudah kasih tuntunan tentang garis-garis besar supaya kita bisa sempurna dalam menjalankan syariat itu. Sebab tidak mungkin kita akan bisa sempurna dalam berislam, tidak mungkin kita akan sempurna dalam melaksanakan syariat kalau tidak ikut kaifiat sunnah Nabi. Sering saya contohkan, Pak, orang sholat mau bisa sholat seperti yang kita lakukan hari ini. Mulai takbir, ada mengangkat tangan, ada ruku, ada sujud. Kalau hanya sekedarnya melaksanakan perintah aqimus sholat, kita bisa menjalankan kaifiat sholat. Kenapa? Karena kita ikuti sunnah Rasul tentang tata cara mengamalkan ibadah sholat itu. Dan kesananya di surat Ali Imran 31, di saat kita ikuti sunnah Nabi, ittiba kepada Rasul, itu akan menjadi indikasi bahwa kita adalah orang-orang yang layak mendapatkan cintanya Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Hei, kalau kamu mengaku cinta kepada Allah, ikuti aku. Kata siapa, Pak? Kata Rasul. Bapak Ibu, Rasul berkata, Bu, kalau kamu ngaku cinta kepada Allah, ikuti aku. Pasti Allah mencintai kamu. Jadi kalau kamu cinta kepada Allah dan kamu inginnya dibalas cintanya oleh Allah, syaratnya apa, Pak? Ikuti aku. Kalau kamu ngaku cinta kepada Allah
tapi tidak ittiba kepada sunnah Rasul, jangan berharap Allah akan membalas cintamu. Jadi kalau kamu ngaku cinta kepada Allah tapi tidak ittiba kepada sunnah Rasul, sehingga Allah tidak cinta kepada kamu, maka nanti cintamu bertepuk sebelah tangannya, Pak. Ibu kalau bertepuk sebelah tangan seru nggak, Pak? Tidak, sudah mual disadanya, Pak. Mual disada. Kita cinta kepada Allah, Allah tidak cinta, nyambung mual, Pak. Sehingga orang baheula nyapa bu naksir ka hiji jalmi itu, Pak. Bapak naksir ka istri, urang bogoh ka manehna, tapi manehna teu bogoheun ka urang gitu. Nyambung moal, Pak? Moal bisa jadi suami istri. Siga KDM baheula bogoheun ka Cekokom. Tapi Cekokomna teu bogoheun ka KDM nya. Pan teu jadi suami istri tuh. Nah, jadi kita juga kalau cinta kepada Allah, Allah ingin balas cinta kita. Maka syaratnya apa? Fattabi'uni, ittiba kepada sunnah Rasul. Nah kemudian nanti dikuatkan lagi, Pak, kenapa Ibnu Abbas menyebutkan siapa yang taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul tidak akan diterima taat kepada Allahnya. Orang rajin beribadah tapi tidak mengikuti sunnah Rasul tidak akan diterima ibadahnya, karena Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan sementara yang dia lakukan tidak sesuai dengan apa yang kami instruksikan, tidak sesuai dengan prosedurnya, Pak, melanggar SOP itu. Moal diterima, Pak, ibadah nate. Salat tidak ittiba, moal diterima salatnya. Saum tidak ittiba, moal diterima saumna. Zakat, haji, umroh tidak ittiba kepada sunnah Nabi. Sebanyak apapun ibadah yang dia lakukan tidak akan diterima karena tidak taat kepada Rasul. Tanya Bapak Ibunya, kenapa Ibnu Abbas sampai berkesimpulan man atau Allah walam yutir Rasul lam tukbal. Siapa yang taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul, maka taat kepada Allahnya tidak akan diterima. Dakwah artinya, Pak, ngalaksanakan ibadah tapi tidak mengikuti tuntunan sunnah Rasul. Lamun tadi ikuti tuntunan sunnah Rasul, jangan naon atuh Allah ngutus Rasul teh. Panjang uswah. Jadi teguna atuh Allah ngutus Rasul tanya, lamun sunnah nanti diikuti mah. Makanya ayat ini nanti kalau kita bahas kajian-kajian tentang qawaiduddin, ya, prinsip beragama, ini termasuk dalil-dalil yang berkaitan dengan prinsip menjalankan agama itu. Mesti taat kepada Allah, mesti taat kepada Rasul. Taat kepada Allah, laksanakan perintahnya. Taat kepada Rasul, kita wajib ittiba terhadap sunnahnya. Nah kesananya lebih jauh, Pak. Apa konsekuensi kalau orang tidak ikut sunnah Nabi? Bakal terjerumus kepada bid'ah. Fa inna khairul hadis kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammad. Sebaik-baiknya perkataan itu adalah kitab Allah, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruknya urusan itu yang diada-adakan. Nu diaya-ayakeun. Maksud yang diada-adakan itu, Pak, tidak ada dalil di Qur'annya, tidak ada dalil di dalam, tidak ada tuntunan sunnah dalam hadisnya. Ini berkaitan dengan urusan agama, bukan urusan dunia, Pak. Nu diaya-ayakeun teh berkaitan dengan urusan agama. Itu kata Nabi syarrul umur, sejelek-jeleknya urusan agama, bukan urusan dunia, Pak. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang diada-adakan itu namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Di riwayat lain ada wa kullu dolalatin finnar, yang sesat itu akhirnya di neraka. Makanya kenapa kita mesti iman kepada Allah, iman kepada Rasul, taat kepada Allah, mesti taat kepada Rasul. Kaifiah ibadah kita senantiasa disesuaikan dengan tuntunan sunnah Rasul, itulah ittiba kepada sunnah. Kita khawatir andaikan berkaitan dengan urusan ibadah yang kita lakukan bukan sunnah Rasul, maka kita nanti akan terjerumus kepada perbuatan bid'ah. Tapi catat, Pak, dina urusan agama, dina urusan ibadah, bukan urusan dunia, Pak. Karena maaf, sering ada yang enggak terima disebut bid'ah itu sesatnya. Semua bid'ah itu neraka. Lamun sagala bid'ah sesat atau mobil ge bid'ah cenah.
handphone bid'ah cenah itu. Atuh eta mah urusan dunia, dina urusan dunia mah urang kudu jadi ahli bid'ahnya Pak. Itu. Urusan dunia mah kudu jadi ahli bid'ah eta. Bid'ah teh naon? Motekar Pak. Secara bahasa bid'ah teh motekar. Kreatif, gitu Pak bid'ah teh. Nah, urusan-urusan dunia mah harus kreatif, tapi urusan agama mah teu meunang kreatif. Cukup urusan agama mah sami'na wa ta'na. Kita dengar perintahnya, kita tahu tuntunan sunnahnya, kita taati apa yang Allah perintahkan dan taati apa yang Rasul tuntunkan kepada kita. Bapak Ibu ikhwatu iman, itu saja ya. Insya Allah 2 day nyambungnya Bu. Mudah-mudahan kita masih bisa bersilaturahmi. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan jadi tadkirah untuk kita semua, bisa menjadi tambahan wawasan ilmiah keislaman kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.